Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang banyak yang tidak terhingga kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam dan taufik, dijadikannya kita sebagai kaum muslimin dan diberikan kepada kita kemudahan olehnya untuk dapat menjalankan ajaran Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dengan setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjadi umat yang baik terhadap nabinya. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewanti-wanti bahwa kehancuran kaum sebelumnya adalah pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara taufik dan pertolongan Allah kepada kita adalah Allah memudahkan kita menjalankan ibadah Ramadan.
ibadah puasa selama sebulan penuh, di mana tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dari itu, jangan sampai setelah kita menjalankan ibadah puasa tersebut, kita kembali lagi berbuat maksiat, kita kembali lagi meninggalkan sholat, kita kembali lagi durhaka kepada orang tua kita, kita kembali lagi bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya tercela, dan wanita-wanita dan anak-anak kita kemudian ikut melepaskan jilbab mereka dan membuka aurat, dan kemudian mengikuti orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini kita berpakaian rapi, bersih, bahkan baru berkumpul dengan saudara-saudara. Para ayah yang biasanya bekerja di perantauan, ada yang pulang bersua dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Para istri yang biasanya sibuk bekerja di luar rumah juga kini sibuk mempersiapkan rumah dari depan hingga belakang agar indah dipandang mata, agar baik adanya, lengkap semua dengan makanan dan minumnya untuk menjamu siapapun yang datang. Anak yang menjadi buah hati belahan jiwa orang tua yang biasanya berada jauh di negeri orang bekerja menimba ilmu di pesantren-pesantren, kini mereka datang menghadap kepada orang tua mereka. Kemudian kegiatan saling kunjung dan mengunjungi antara tetangga menjadi pelengkap kebahagiaan di hari Idul Fitri kali ini. Betapapun tidak semarak dan menyenangkan hari itu, pada suatu hari nanti, terutama kelak terbit perasaan lelah dan sunyi, tersadar bahwa selalu ada kekurangan di balik kebahagiaan Idul Fitri. Tiba-tiba muncul rasa rindu kepada seseorang yang hari ini tidak bisa berkumpul bersama kita, tak bisa kita cium tangannya kembali, dan tak bisa kita lihat senyum merekah wajahnya seperti tahun-tahun yang lalu. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang terhalang biaya untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Namun ada pula ia yang tak mungkin pernah bisa pulang karena telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka telah tiada, namanya akan selalu ada di dalam hati kita. Hati yang tidak bisa berbohong bahwa di balik senyum ceria Idul Fitri ada rindu yang tak akan pernah terobati, yaitu kerinduan yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerinduan ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Namun dalam hal itu, mari kita tanyakan kepada anak-anak yang telah menjadi yatim, para istri yang telah menjadi janda, atau suami yang telah ditinggal istrinya. Kalau kita ingin tahu betapa sakitnya rasa kehilangan, maka sayangilah, mari kita sayangi keluarga kita selama mereka masih ada. Jangan pernah kita sia-siakan mereka. Kita muliakan orang tua kita, berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih ada. Tidak perlu membangunkan istana kepada mereka, namun kita luangkan waktu mereka di samping mereka sepanjang mereka masih ada. Peluk dan cium mereka, datanglah kepada mereka, karena suatu saat nanti bahwa ada perpisahan yang akan kita hadapi. Demikian juga nasihat kepada para istri yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para istri, hormatilah suamimu, karena tulangnya telah letih dan bahunya telah legam karena menanggung tanggung jawab baik dunia maupun akhiratmu. Wahai para suami, bahagiakanlah istrimu dan anak-anakmu. Meski sesekali mereka berbuat salah, pahamilah dan maafkanlah mereka, karena tidak ada satupun manusia yang terlahir dengan sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itulah akan selalu tampak istimewa dan ideal bagi mata yang memandangnya dengan penuh kasih sayang.
Keluarga kita adalah amanah yang ditakdirkan untuk kita. Meskipun terdapat kekurangan, percayalah masih banyak kebaikan yang Allah titipkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bila kamu memang tidak menyukai mereka, ada sesuatu yang tidak engkau senangi dari mereka karena kamu mungkin tidak menyukainya, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan padanya kebaikan yang baik. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan kebahagiaan dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, barangkali melalui momentum Idul Fitri ini mengingatkan kita pada hal-hal yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar pulang ke kampung halaman, yakni bahwa suatu saat kita mesti pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, tempat dulu kita pernah kembali bercakap-cakap akrab dengan Rabb kita, bersaksi dan mengakui diri sebagai hamba yang tiada arti dalam naungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kalimat itu kemudian terucap oleh saudara-saudara kita, maka disitulah kembali tempat sesungguhnya kampung halaman kita. Kita kembali kepada kampung halaman kita akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bertakbir dan memujinya sepanjang malam hingga pagi menjelang Id. Takbir bukan untuk menyatakan bahwa Allah lebih besar daripada suatu sebab kebesarannya tak dapat dibandingkan. Kalimat Allahu Akbar adalah pintu kesadaran yang membawa kita ke dalam naungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya kita harus menghilangkan setiap rasa kebesaran diri, dan jika kebesaran dan keagungannya telah nampak, semua fana dan akan musnah dalam lautan kemaha besarannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang yang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian itu. Sejak kita terlahir dunia ini, kita dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah ada ujian, di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar pekerja kita juga diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujiannya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mulk mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ketika puasa kita dilatih menahan diri dari hal-hal yang enak dan nikmat, seperti makan, minum, dan syahwat. Maka diharapkan nantinya setelah menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan, ketika ia dihadapkan perbuatan maksiat yang dijadikan terasa nikmat, ia mampu menahan dirinya. Karena perbuatan maksiat
dijadikan terasa enak sebagai cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Dan menjadi hal terpenting juga pada hari ini adalah agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa itulah yang akan menjadi sebab baik perbekalan nanti kita untuk berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketakwaan itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sejatinya sebagai orang yang bertakwa, kita harus tetap berpuasa, menahan dari hal-hal segala macam bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan menahan kesabaran dalam segala macam bentuk ujian ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti pada saatnya kita akan berbuka ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terus kita lakukan menjadi amalan terbaik bagi kita. Kita memohon kepada Allah, seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, puasa yang terakhir bagi kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima seluruh amal-amal kita di bulan yang telah lalu. Di bulan Ramadan diampuni dosa-dosa kita. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita waktu untuk berkesempatan di bulan Ramadan yang akan datang, maka kita akan mengharapkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين. اللهم يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar walillahil hamd.